nenek moyang kita 10-20 tahun yang akan datang mungkin lebih sulit. Berani mengambil resiko, kita nggak punya tinggalan, Pak. Demi anak cucu saya besok itu loh, seperti leluhur-leluhur saya bisa menciptakan, mendirikan Candi Prambanan, Candi Penataran. Bagi saya ini suatu kebanggaan. Ini untuk tinggalan cucu saya besok. Ini udah bagi saya luar biasa ini. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sekarang kita berada di Dusun Kenteng Barat, Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Tujuan kami datang ke Dusun Kenteng Barat untuk review Pura Windu Bramadya. Untuk Pura Windu Bramadya kemarin direnovasi dan sekarang sudah 80% sudah jadi. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam Pura Windu Bramadya. Pura Windu Bramadya terletak di lereng Gunung Kelut, mempunyai pengikut atau umat sekitar ada 18 kakak. Kemarin untuk Pura Windu Bramadya merenovasi Candi Bentar dan Kori Agung. Sekarang kita sudah di dalam Pura Windu Bramadya. Untuk suasana dalamnya pura yang terbaru, pura yang barusan direnovasi. Untuk suasana dalamnya seperti ini. Itu sudah tampak jelas. Untuk Kori Agung sudah megah, sudah bagus seperti itu. Untuk pagar penyengker ini belum ada, kondisinya seperti ini. Untuk Pura Windu Bramadya terletak di atas tingkat. Memang sungguh luar biasa merenovasi Pura Windu Bramadya, membuat Candi Bentar juga Kori Agung dengan batu andesit semuanya. Inilah salah satu bukti semangat umat Hindu yang ada di Jawa, tepatnya di Dusun Kenteng Barat, Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, bisa membangun pura semegah ini. Setelah kita review sampai selesai bangunan Pura Windu Bramadya yang terbaru, yang barusan direnovasi, kita akan mencari informasi langsung dari Bapak Sunardi, salah satu tokoh agama Hindu yang ada di Pura Windu Bramadya. Pak Sunardi mempunyai semangat yang luar biasa bersama 18 umat. Pak Sunardi bersama 18 umat akhirnya bisa mempunyai pura sebagus ini. Informasi yang kami ketahui, untuk 18 umat tidak menyangka bisa membangun atau merenovasi dengan bentuk bangunan terbuat dari batu andesit semuanya. Sekarang kita akan langsung mencari informasi dari Bapak Sunardi, salah satu tokoh agama Hindu yang ada di Desa Besowo. Mudah-mudahan informasi yang diberikan nanti bisa menambah wawasan bagi umat Cedharma di seluruh Nusantara. Karena kami Jejak New ingin terus menginformasikan tentang perkembangan-perkembangan umat Hindu yang ada di Jawa Timur. Jika umat Cedharma suka dengan video kami, silahkan di like, karena satu like menambah semangat kami untuk membuat konten Hindu seperti ini. Sekarang kita akan langsung menemui salah satu tokoh agama Hindu yang ada di Pura Windu Bramadya. Om Swastiastu. Nama saya Mangku Sunardi. Di sini status saya sebagai pemangku di Pura Windu Bramadya yang ada di wilayah Dusun Kenteng Barat, Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Desember tahun 2025, bertepatan dengan Hari Raya Natal, yang mana saudara-saudara saya dari umat Nasrani ini yang sedang merayakan. Di sini saya mewakili umat Hindu yang ada di wilayah Kenteng Barat. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga damai Natal akan selalu menyertai kita semua. Nah, untuk pertanyaan yang tadi sekarang saya jawab. Ya, karena di pura ini memang sedang diadakan renovasi atau perbaikan-perbaikan yang mana tadinya itu belum selesai atau bisa dikatakan belum kelar untuk bangunan pura ini. Maka dari itu
ini masih berjalan pembangunan untuk Candi Gelung dan Candi Bentarnya, Mas. Tapi Astungkara, saya mengucapkan banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada pendana Bunia dimanapun berada. Di sini sudah 70-80% saya bisa mewujudkan cita-cita umat yang ada di sini, yang mana dari dulu memang bercita-cita. Sebenarnya cita-cita ini terlalu tinggi. Untuk wilayah sini itu umatnya kan sedikit, Mas. Kalau mau membangun Candi Gelung yang dari batu Gunung Agung itu rasanya mustahil, Mas. Namun demikian, seperti Mas ketahui yang di atas tadi, ini bisa terwujud karena semangat yang luar biasa, doa dari semua umat di sini, dari teman-teman, dan sekaligus dari pendana Bunia yang ada di Bali maupun umumnya di seluruh Nusantara. Akhirnya saya bisa mewujudkan Candi Gelung dan Candi Bentar. Nah, karena ini tadinya itu memang tidak terbayangkan seperti itu, Mas. Nah, setelah ini bisa terwujud, akhirnya ini merembet, Mas. Nah, menuntut seperti Balai Pesandekan itu harus diperbaiki juga, ya, karena seperti Mas ketahui di sini itu Balai Pesandekan juga masih terbuat dari usuk dan asbes, Mas. Itu memang kurang memenuhi syarat. Dan satu lagi itu memang pagar penyengker itu juga belum sempurna, belum selesai. Yang di sebelah timur itu juga belum, Mas. Nah, terus kemudian itu Balai Kulkul, Mas, yang tadinya sudah sepertinya terbangun seperti itu karena ini Candi Gelungnya berdiri setinggi itu dan Candi Bentarnya berdiri juga setinggi itu. Akhirnya ini juga menuntut harus diperbaiki juga, Mas. Itu dinaikkan. Nah, itu kesemuanya tentu saja tidak terlepas dengan yang namanya dana, Mas. Nah, sementara di sini jujur saja memang di sini dana itu yang murni dari umat sini itu memang bisa dikatakan 0, sekian persen, Mas. Ini hampir seluruhnya memang dari pendana Bunia yang diperintahkan oleh beliaunya yang beristana di Pura Windu Bramadya ini. Dengan cara beliau akhirnya mengulurkan tangannya dengan ketulusan. Akhirnya saya juga berterima kasih. Nggak bisa saya ini mengucapkan satu persatu siapa namanya. Ya, ini dengan tayangan ini saya sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang tak terhingga. Dengan bantuan-bantuan yang mengalir ini akhirnya saya bisa mewujudkan seperti ini. Terus untuk langkah kelanjutannya, Pak, setelah membangun Kori Agung ataupun Candi Bentar selesai, apa langsung dimelaspas, Pak? Nah, untuk pemelaspasan sebenarnya sudah terencana itu. Kalau ini bisa terrealisasi Candi Gelung plus Candi Bentar itu sebelum tahun 2026, ini kan sudah saya hitung sebenarnya, Mas. Itu karena di sini itu piodalanya itu setiap pawukon. Nah, yang bertepatan dengan hari Anggara Kasih Dukut itu kalau nggak salah itu di tahun 2026 itu jatuh pada bulan 3 atau bulan Maret, Mas. Nah, setelah saya buka-buka kalender, Mas, di situ ternyata itu berdekatan dengan hari raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam, dan juga itu dengan bersamaan juga berdekatan dengan hari raya Nyepi. Nah, akhirnya saya berpikir ini pertama untuk dananya itu juga nanti saya juga agak susah, terus kedua itu sebagai tenaga pengayah itu juga repot karena ya dibagi ke sana ke sini untuk acara Nyepi itu yang di sini juga lumayan rame, Mas, gitu. Jadi lumayan padat acaranya. Maka dari itu akhirnya saya berpikir supaya saya juga bisa mengumpulkan dana. Itu setelah saya hitung di bulan 10 tahun 2026 itu kan juga ada pas Anggara Kasih Dukut.
Nah, semoga di bulan itu, tahun depan ini akan bisa terlaksana nanti untuk mengaspal Candi Gelung plus Candi Bentar. Syukur-syukur saya bisa merealisasikan itu, merenovasi itu yang namanya Candi Kulkul dan Balai Pesandekan, Mas. Karena itu juga lumayan banyak, itu diperkirakan tidak cukup duit 100 juta itu, Mas. Iya. Tapi ya lagi-lagi saya yakin kalau memang dikehendaki tidak akan mandek lah, tidak akan berhenti sampai di situ, pasti ada jalan. Karena dari nol ini tidak ada apa-apa sampai terbangun seperti ini kalau tidak campur tangan Tuhan juga tidak bisa, Mas, gitu. Terus untuk Candi Bentar dengan Candi Gelung itu tingginya berapa? Nah, untuk di Hindu itu sebenarnya sudah ada konsep, Pak, Mas. Konsepnya itu kan semua itu berpegangan dengan Asta Kosala Kosali. Jadi begini konsepnya, seperti 3 jari ini. Kalau yang ini Padmasana, ini pelinggih yang paling tinggi. Nah, ini menghitung jarak antara Padmasana dengan Candi Gelung, itu menghitung jarak. Nah, ini pun ada hitungannya, Mas. Harus lebih tinggi Padmasana daripada Candi Gelung. Makanya seperti ini. Nah, kemudian untuk Candi Bentarnya agak lebih pendek sedikit. Itu pasti ada selisihnya. Itu konsepnya seperti itu. Nggak boleh mentang-mentang punya dana atau gimana supaya megah ini ditinggikan, nggak boleh. Melebihi pelinggih yang utama itu nggak boleh. Jadi ada aturannya, Pak? Ada, semua itu ada aturannya. Kalau Padmasana itu 7 meter 10 cm dari 0 sampai mudranya itu. Candi Bentarnya itu selisih 60 cm kalau tidak salah, karena juga dihitung jaraknya itu. Nah, untuk Candi Gelungnya seperti itu. Kalau Candi Bentarnya itu lebih rendah sedikit, itu konsepnya seperti itu. Jadi di Hindu itu memang nggak sembrono, segala sesuatunya itu memang sudah diperhitungkan dari nenek moyang kita yang terdahulu. Itu luar biasa, itu peninggalan yang adiluhur bagi saya. Itu yang perlu saya pertahankan. Itulah makanya ya, Pak. Selama ini yang tadinya memang nggak ada menjadi ada, ini dari 20 tahun yang lalu tidak terpikirkan, Mas. Nah, begitu sekarang ada, ini saya uri-uri sedikit demi sedikit. Saya itu juga belajar, pengen sekali saya belajar. Saya memang masih nol di bidang agama Hindu. Karena di Jawa ini, kalau Hindu ini bisa saja seperti orang nemu, lain dengan orang di Bali. Jadi kalau dari Bali itu, Hindu Bali itu memang lumayan tuh, dari nenek buyutnya, cicitnya itu semua sudah mentradisikan diri seperti itu. Ya kalau di sini seperti saya, tahun 79 saya masih kecil itu. Nah, ketemu guru yang tadinya itu memang nggak ngerti yang namanya Canang Sari itu seperti apa. Diajari seperti itulah, nemulah. Saya pikir itu nemu agama. Jadi mengerti saya itu Canang Sari itu seperti itu, Daksina itu seperti itu. Oh, ini begini tuh maksudnya. Ini ringgitannya seperti ini toh. Jadi tidak murni dari asli, kecil saya memang nggak tahu. Jadi tidak bisa disamakan dengan di Bali. Terus untuk membangun Candi Bentar ataupun Korek Agung ini menghabiskan dana sampai berapa, Pak? Ini Candi Gelungnya aja ini mentah, bahan mentah dari Bali, belum ongkir. Ini kalau menurut informasi dari pengrajinnya itu, bahan mentahnya aja di Bali itu untuk 1 truknya itu sekarang sudah 16 juta. Nah, sementara pembuatan Candi Gelung sama Candi Bentar ini menghabiskan kurang lebih 6 truk, 6 rit. Itu tinggal mengalihkan aja, 16 juta kali 6 itu sudah berapa duit. Nah, belum memprosesnya itu. Memprosesnya itu juga perlu biaya besar itu. Di sana circle-nya itu yang untuk itu pesonya besar, saya tahu pernah tuh. Itu biasanya untuk pembuatan Candi Gelung itu kadang patah habis kalau gitu. Bisa menghabiskan 2 sampai 3. Nah, itu belum ongkos kirim ke sini. Ongkos kirim pun itu tinggi, Mas. Karena apa? Lain dengan muatan yang lain. Ini batunya sudah disetting dari sana,
seperti barang pecah belah memang. Jadi sopirnya itu juga harus hati-hati, itu pun dibungkus dengan jerami Mas, supaya tidak pecah. Akhirnya sopirnya itu juga harus ekstra hati-hati, dan kemudian endingnya juga biayanya tinggi. Satu angkatan tuh lebih dari 3 juta sampai ke sini. Yang tadinya memakan waktu hanya 24 jam misalnya, dari Bali ke sini ini bisa 30 jam gitu, karena keterlambatan tuh bukan karena unsur sengaja atau unsur macet, enggak, karena memang harus kehati-hatian itu dijaga supaya barang itu selamat sampai di sini. Itu belum materialnya. Jadi kalau di total itu Candi Gelung aja itu sudah mencapai 250 juta lebih itu Candi Gelungnya Mas, belum Candi Bentarnya itu. Nah ini seperti Mas ketahui kan, nah ternyata pagar penyengker seperti itu juga belum ada, itu juga perlu dana, itu pendanaan banyak itu. Kalau di total ini mulai Balai Pesandekan, pagar penyengker yang sebelah itu belum ada, terus itu nanti apa itu Candi Bentarnya itu juga perlu apa itu kan harus disambung itu, karena kan kemarin waktu pembuatan Candi Bentar kan tuh dipotong-potong anunya temboknya itu. Nah terus mengenai ini Bali Pewarkan atas di bawah ini ada Bali Pewarkan atau bahasa Jawanya itu dapur tawon. Nah itu juga belum ada Mas, di sini masih acak-acakan seperti ini. Ayam juga masih masuk, kadang-kadang orang yang nggak seneng juga masuk ke sini. Nah itu loh, ini yang apa Pak? Untuk toiletnya ya biarpun sederhana sudah ada. Ini rencana sih kalau ada dana juga mau bangun toilet di situ, membuat toilet. Nah ini sudah ada batako, bahannya ada, cuma untuk yang lain-lainnya itu seperti pasir, semen itu kan juga belum ada di sini. Ongkos tukang itu juga tidak kurang masih banyak ini memang kekurangan. Nah inilah PR saya di sini. Selama saya masih mampu, masih bisa, saya berpikir begini, 10-20 tahun yang akan datang mungkin lebih sulit, lebih sulit. Kalau tidak sekarang dieksekusi, kalau sekarang nggak dijalankan, berani mengambil resiko, kita nggak punya tinggalan Pak. Demi anak cucu saya besok itu loh, akhirnya nggak punya tinggalan Mas. Seperti leluhur saya bisa menciptakan, mendirikan Candi Prambanan, yang lain-lainnya kan masih banyak juga, Candi Penataran, itu luar biasa Mas. Dari sekarang masih bisa dinikmati warisnya. Nah termasuk saya ini saya terinspirasi seperti leluhur-leluhur saya yang kapan kalau tidak sekarang, mumpung saya masih diberi kesempatan. Saya takut, terus terang takut, yang mana nanti anak cucu saya itu tidak mengerti. Makanya sekarang saya juga bisa dikatakan ngoyo dalam arti positif Mas, menggebu-gebu mumpung saya masih bisa, masih diberi kesempatan. Saya berusaha semampu saya supaya bisa terwujud. Apalagi ini bisa dikatakan bagi saya ini suatu kebanggaan, karena di wilayah sini satu-satunya yang dari batu Mas. Kalau sudah dari batu kan bahan terakhir Mas. Kalau dari semen aja kan masih bisa, ya ini uang 25 juta sudah bisa megah Pak kalau dari semen. Nah ini kalau dari batu, ini sudah bahan terakhir. Ini untuk tinggalan cucu saya besok, ini udah bagi saya luar biasa, ini suatu prestasi bagi saya. Ini untuk bentar lagi kan memasuki tahun 2026, untuk mempertahankan tradisi terutama di Pulau Jawa ini seperti apa Pak? Untuk di Hindi sendiri ini sudah ada pedomannya Pak. Jadi itu pedoman yang sudah baku itu tidak bisa berubah. Di setiap ada acara, baik itu nyepi, ini menjelang nyepi, itu nanti yang paling dekat itu Siwaratri bulan 1 itu. Siwaratri itu malam peleburan dosa kalau menurut sastranya seperti itu. Ini yang di bulan 1 itu sudah ada di Siwaratri, nanti bulan 3 di nyepi. Nah itu sudah ada pedomannya, memang tuntunannya sudah ada. Kita tetap menjalankan itu dengan dengan
anjuran sastra itu kita terapkan di sini sesuai dengan desa Kalapatra atau sesuai dengan kemampuan. Toh Banten itu juga tidak dituntut untuk mewah mas sebenarnya. Yang dituntut itu hanya ikhlas sebenarnya. Percuma kalau bermewah-mewah Banten itu, tapi ternyata dalam hati itu muncul rasa tidak ikhlas, itu akan percuma. Yang penting itu ikhlas. Tapi maaf, saya juga bisa meminjam bahasa dari saudara saya, jangan munafik. Kalau toh ada, kenapa tidak bisa lebih baik gitu loh. Karena salah satu contoh begini mas, kita membeli pulsa ini dalam 1 bulan itu berapa sih? Kan mungkin bisa 100.000 1 bulan mampu. Tapi kalau ada acara, nanti ada misalnya suruh punya 100.000 berat, itu kan namanya munafik gitu loh. Maaf ini. Jadi kita harus berimbang mas. Jangan, ya ini saya mewanti-wanti, jangan pula agama ini menjadi beban, tapi menjadi kebutuhan dan kewajiban. Kalau agama ini menjadi beban mas, ini orang tuh enggan berangkat ke pura itu enggan. Tapi ya ini yang saya tanamkan, saya berusaha dan saya mencontohi, ya sekalipun gak sempurna, saya manusia biasa mas. Ini ya dengan perilaku, kalau saya dengan omongan sudah tidak digugu istilah Jawanya, dengan perilaku, dengan salah satu mencontohi, setiap sore ke pura saya ajak sembahyang. Nah sekarang sudah terjawab, tiap sore itu orang pasti ke pura. Nah ini suatu bagi saya senang sekali, orang ini merasa butuh. Ini loh mas, yang sulit ditanamkan. Orang itu merasa butuh dan tidak merasa terbebani. Kalau kita ini misalkan ngomong aja, orang itu bisa mas memberi contoh, itu banyak orang bisa. Tapi menjadi contoh ini yang sulit. Menjadi contoh ini yang sulit mas. Itu loh. Kalau kita sudah bisa menjadi contoh, otomatis umat itu akan mengikuti. Oh seperti itu loh. Mangkunya ini sudah ngeleneng tiap sore, dengar suara genta, akhirnya berduyun-duyun. Ini suatu prestasi bagi saya mas. Terima kasih Pak atas wawancara pada siang ini. Semoga pembangunan pura Windu Bramadina cepat selesai. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Terima kasih kembali. Saya tutup. Om Santi 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 Om.